Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita kuliah marketing, mata kuliah marketing. Silabi atau hal-hal yang akan dipelajari nanti adalah bab mengenai konsep pemasaran yang meliputi falsafah manajemen pemasaran, kemudian konsep pemasaran dan aplikasinya, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dan keinginan konsumen atau pelanggan. Kemudian berikutnya adalah strategi pemasaran. Kali ini materinya mengenai strategi pemasaran dan tujuan pemasaran. Yang kedua, strategi penetrasi pasar. Yang ketiga adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian yang keempat adalah strategi daur hidup produk atau product life cycle. Kemudian materi berikutnya adalah pada bab informasi pemasaran. Hal ini materinya meliputi ruang lingkup informasi pemasaran. Yang kedua adalah pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Yang ketiga adalah komponen yang terdapat dalam sistem informasi tersebut. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Kita mulai pada konsep pemasaran. Falsafah pemasaran. Dari perkembangan falsafah pemasaran, tentang pemasaran terdapat 5 konsep yang mendasar. Pendekatan yang terdapat dalam manajemen pemasaran. Falsafah pimpinan inilah yang melandasi dan mengarahkan usaha-usaha pemasaran yang terkait dengan kepentingan perusahaan atau organisasi, konsumen atau langganan, dan masyarakat. Oleh karena itu, maka kelima falsafah manajemen pemasaran inilah yang biasa digunakan oleh berbagai perusahaan atau organisasi. Kelima konsep tersebut adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan yang kelima adalah konsep pemasaran sosial. Apa yang dinamakan dengan konsep produksi? Di sini dianggap bahwa konsumen itu akan menyenangi produk-produk yang telah tersedia dan dapat dibeli. Konsep produksi ini merupakan falsafah manajemen yang terdapat dalam 2 macam keadaan. Keadaan yang pertama adalah di mana permintaan untuk suatu produk melebihi penawaran atau supply-nya. Keadaan kedua adalah orientasi produk, di mana biaya produk itu lebih tinggi dan harus ditekan melalui usaha yang mempelajari bagaimana memproduksi dengan lebih efisien. Itu namanya adalah konsep produksi. Ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan konsep produksi. Kemudian kalau konsep produk itu sendiri apa? Konsep produk itu adalah orientasi manajemen yang menganggap konsumen itu akan lebih tertarik pada produk-produk yang ditawarkan dengan mutu yang terbaik pada tingkat harga tertentu. Jadi istilahnya konsep produksi dengan produk itu lain. Kalau produk itu yang ditawarkan dengan harga yang lebih berkompetitif dan dengan barang yang lebih baik. Kalau konsep penjualan, tadi kan dari falsafah.
konsep produksi, konsep produk, yang ketiga konsep penjualan. Konsep penjualan ini menganggap bahwa konsumen itu melakukan atau tidak melakukan pembelian produk-produk dalam suatu organisasi atau perusahaan didasarkan atas pertimbangan usaha-usaha nyata yang dilakukan untuk menggugah atau mendorong minat akan produk tersebut, yaitu konsep penjualan, ya, yaitu keinginan pembelian suatu produk, ya, suatu organisasi atau perusahaan itu, tapi didasarkan atas pertimbangan usaha yang nyata yang dilakukan untuk menggugah atau untuk mendorong minat untuk membeli suatu produk tersebut. Jadi ada keinginan untuk apa ya? Untuk membeli suatu produk tersebut. Itu adalah dengan konsep penjualan. Kemudian yang keempat itu adalah konsep pemasaran. Apa yang dinamakan dengan konsep pemasaran? Konsep pemasaran itu berorientasi manajemen menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi itu terdiri dari kemampuan perusahaan atau organisasi untuk menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang dituju atau sasarannya itu apa, dan kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut, ya, untuk memenuhinya. Jadi yang keempat itu konsep pemasaran, yaitu merupakan orientasi manajemen kepada daerah sasaran yang dituju, atau istilahnya dalam bentuk marketing mix, sasaran pasar yang dituju. Kemudian yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Apa artinya ini? Konsep pemasaran sosial yaitu orientasi manajemen yang menekankan bahwa tugas utama perusahaan atau organisasi itu adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari pasar yang dituju. Jadi lebih ke fokus untuk pemasaran sosial itu menekankan tugas perusahaan atau organisasi untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan dari pasar yang dituju. Jadi sudah ada ketentuan pasar yang dituju itu pasar yang mana. Kalau tadi konsep pemasaran tadi baru memilih pasarnya atau marketing mixnya. Tapi yang kelima ini konsep pemasaran sosial sudah ada pasar yang dituju. Itu bedanya. Nah, kemudian dari kelima unsur itu mana Bu yang lebih penting? Semua penting. Ada konsep produksi, ada konsep produk, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran, ada konsep pemasaran sosial. Nah, kemudian dalam konsep pemasaran itu akan dibutuhkan atau didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi ada konsep pemasaran itu, ada beberapa yang harus dituju. Misalkan ada 4 unsur pokok yang ada dalam pemasaran itu. Yang pertama adalah orientasi pada konsumen. Jadi konsumen mana yang harus dituju? Anda mau menawarkan produk apa? Maka konsumennya itu yang mana? Misalkan mau mensosialisasikan pendidikan S1. Maka yang dituju itu bukan murid SMP, tapi murid SMA atau SMK. Kalau murid SMP kejauhan, tidak sesuai dengan sasarannya. Ya, jadi kalau mau menawarkan baju muslim, jilbab, gamis misalkan,
Nah itu yang dituju apa? Ibu-ibu atau para wanita yang pengajian. Yang lebih makro lagi beragama Islam. Yang kedua ya sering mengadakan pengajian di mana-mana. Ya, majelis taklim. Nah itu membutuhkan barang itu. Kalau sasaran yang saudara tuju itu adalah salah, ya maka tidak kena sasarannya. Jadi orientasinya pada konsumen, pada pengguna. Kemudian yang kedua itu kegiatan pemasaran yang terpadu. Ya, yang membutuhkan itu siapa? Kegiatan pemasaran yang terpadu itu misalkan begini, menawarkan baju muslim perempuan, berarti baju gamisnya ada, kemudian jilbabnya juga ada. Kalau membutuhkan peralatan sholat semua ada, jadi komplit. Jadi nanti biar konsumen itu tidak lari kemana-mana. Semua yang dibutuhkan ada di situ semua. Kemudian yang ketiga itu kepuasan konsumen atau pelanggan. Nah kalau konsumen sudah cocok, sudah nyaman dengan modelnya, dengan harganya, ya itu berarti menjadi pelanggan kita. Nah itu adalah pembeli potensial. Bisa nggak usah dipromosi baik-baik, padahal hanya tanya model yang terbaru mana, model yang terbaru mana. Jadi dia itu membutuhkan kebutuhannya sudah kita dilayani dengan konsep pemasaran itu. Kemudian kalau kepuasan konsumen itu tergantung pada evaluasinya. Oh ini harganya terjangkau, alternatif lebih murah, ya sama dengan toko atau selisih sedikit, ya kan. Tapi di sini konsumen puas mau cari bentuk apa, model bagaimana, warnanya apa, semua ada. Ya kemudian yang keempat adalah yang lebih penting lagi, tujuan jangka panjang. Karena semua usaha itu pasti punya tujuan, dibagi atas tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek itu biasanya hanya mencapai target. Saya pada bulan ini harus bisa menjual sekian, misalkan begitu. Saya bulan ini harus bisa menjual sekian. Kemudian jangka menengah lebih ke segmen pasarnya. Saya bulan ini harus menguasai pasarnya, sasaran yang dituju adalah daerah ini. Yang dituju daerah ini. Nah, itu jangka menengah. Kemudian tujuan jangka panjangnya, nah ini agar si konsumen itu merasa nyaman, merasa cocok beli produk-produk kita, sehingga dia tidak akan ke lain hati, tidak akan pindah ke produk lain. Apa yang dicari selalu ada, apa yang dibutuhkan selalu ada, harganya juga terjangkau, maka ada suatu kepuasan. Ya itu tujuannya. Kalau suatu usaha itu kan tujuannya puas. Sudah perusahaan jangka panjang akan tercapai karena semua masyarakat dari daerah mana sampai daerah mana itu terpenuhi atau bisa dilayani. Kemudian dalam konsep pemasaran ada suatu kebutuhan dari konsumen itu mempunyai keinginan, ya, mempunyai keinginan untuk membeli produknya itu. Kemudian ada kegiatan pemasaran terpadu, yaitu apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Maka pihak perusahaan harus tanggap, ya pihak si supplier tadi harus tanggap apa yang diinginkan oleh konsumennya. Ya, maka di sini yang terjaring atau yang dinilai itu adalah kepuasan konsumen. Kalau konsumen sudah puas, mau apa? Tidak mungkin akan pindah ke lain hati, akan cari produk lain, akan berpaling ke produk yang lain, itu nggak mungkin. Jadi yang penting itu kalau dalam bentuk marketing itu adalah kepuasan. Harga nomor 2, kalau pertama harga murah tapi nggak puas ya sudah nggak jadi beli. Tapi kalau harganya bisa kompetitif, normatif, bisa bersaing sehat,
kemudian kualitasnya bagus, ya maka konsumen akan puas. Maka di sini tujuan perusahaan itu jangka panjang pasti akan tercapai. Itu yang konsep pemasaran. Kemudian kalau konsep penjualan gimana? Apa lain pulain konsep pemasaran dengan konsep penjualan lain. Kalau konsep penjualan itu dimulai dari produk, ya kan? Ada suatu produk tertentu yang akan ditawarkan. Nah, maka biar agar produk itu bisa menarik, bisa bisa laku di pasaran, maka ada kegiatan penjualan dan diikuti dengan promosi. Karena promosi itu sangat membantu sekali ya dalam menjual suatu produk. Tanpa promosi orang tidak kenal. Jadi yang penting promosi itu tidak mengada-ada gitu. Jadi promosi itu lebih menekankan pada pentingnya suatu produk itu, kemudian fungsinya, manfaatnya, cara memperolehnya, itu. Sehingga kalau promosi itu biasanya lebih ke persuasif. Ke persuasif apa? Persuasif itu menjelaskan. Ya bukan mengecap apa-apa itu enggak. Maka ini sampaikan. Ini suatu barang ini, misalkan, sampaikan kepada pembeli, maka dia akan menjual, ya supplier penyedia bahan penjual itu, maka dipromosikan, oh barang ini bagus, ya untuk ibu-ibu atau remaja, untuk yang berbadan langsing atau berbadan agak gemuk, itu jangan nanti orang akan tertarik. Kalau orang sudah dijelaskan dengan promosi, maka dia akan tertarik. Maka baru tanya berapa harganya. Nah, kalau harga itu mahal tidak itu relatif. Dikatakan harganya murah di bawah pasar, tapi kualitasnya kurang baik, maka si pembeli akan kecewa. Akhirnya apa? Tidak puas. Tapi harganya kalau seperti ini, bersaing bersama dengan toko atau lebih besar dari toko, lebih mahal dari toko sedikit, ya. Tapi kan kualitas jelas-jelas baik, maka si pembeli itu akan tertarik untuk membeli dan akhirnya dia akan puas. Nah, kemudian kalau sudah di dalam kegiatan penjualan dan promosi, maka ada target penjualan. Nah tadi, setiap bulan saya harus bisa menjualkan sekian piece, sekian potong, sekian buah baju dan sebagainya apa yang dijual. Jadi ditargetkan sendiri, saya tiap bulan harus menjual ini. Nah itu kan tujuan jangka pendek. Kalau tujuan jangka menengah nanti, saya harus menguasai pasar di sini, bukan hanya di Solo, di Wonogiri, di Klaten, di mana saja. Ya, tapi yang pertama tadi sasarannya harus tepat dulu, jangan salah sasaran. Nah, kemudian kalau target penjualan itu lebih kepada penjualan jangka pendek atau tujuan jangka pendek, ya. Tujuan jangka pendek itu menjual ya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Begitu. Kalau tujuan jangka menengah, menjual tidak hanya pada daerah itu, tapi sudah merambah ke daerah yang lain. Nah, kalau tujuan jangka panjang, semua daerah bisa terjual dengan produk itu. Ya, jadi suatu organisasi atau suatu perusahaan itu harus mempunyai tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan itu apa? Maka di sini akan digolongkan kebutuhan ditentukan oleh suatu kelompok pembeli di dalam organisasi, ya, yang terdiri dari apa? Pemakai atau user, yaitu mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Jadi yang menggunakan si pengguna produk tersebut. Jadi pembelian langsung ya. Jadi dibeli untuk digunakan langsung atau dibuat pemakai langsung atau user. Kemudian yang kedua, mereka yang berpengaruh atau influence orang-orang bagian dalam organisasi. Jadi mereka yang berpengaruh
atau influencers, orang-orang bagian dalam organisasi yang dapat memberi pengaruh kepada pembeli, pemakai barang atau jasa. Ya, jadi istilahnya apa ya? Kalau baju misalkan, ada modelnya. Maka biasanya kalau batik Solo gitu aja, itu mau meluncurkan produk-produk barunya, batiknya itu. Biasanya itu ada pameran busana gitu loh, sering diundang. Jadi Batik Darah Hati meluncurkan produknya batik apa gitu. Maka nanti ada acara makan malam dengan melihat peragaan busana misalkan. Jadi pakai model ya bagus ya, model wis cantik, kodenya bagus ya bagus. Ya itu dikenalkan dengan harganya berapa yang sudah jadi, yang belum jadi dalam bentuk kain juga berapa gitu. Jangan nanti dibalutnya kadang bentuknya bisa model desainer baju, bisa bentuknya hanya kain-kain diikat-ikatan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu, pimpinan atau tenaga bagian pembelian, buyer, mereka yang bertugas melaksanakan pembelian. Ya, ini sudah ke taraf yang lebih besar. Jadi si buyer itu, ya, tenaga bagian pembelian itu yang bertugas melaksanakan pembelian. Jadi bukan perseorangan lagi, jadi lebih kepada tingkat yang lebih besar kepada buyernya, sudah buyer. Jadi misalkan saya misalkan punya karyawan, punya perusahaan, itu kan sering menggunakan seragam batik misalkan. Nah, maka yang diundang itu saya bukan konsumen, tapi saya sebagai buyernya. Jadi nanti kalau saya beli banyak, saya bagi-bagikan untuk karyawan saya, untuk kolega saya, bisa begitu. Maka itu tarafnya bukan sebagai konsumen tapi sebagai buyer. Kemudian yang keempat, pengambil keputusan atau decider, orang yang mempunyai wewenang untuk menentukan secara final produk mana yang dibeli. Itu lebih ke atasnya lagi. Ya, jadi pengambil suatu keputusan. Dan nanti akan membeli ini, misalkan misalkan kepala-kepala pusat itu nanti didapat-dapat diseragamkan ini. Nah, maka si pembeli itu bukan perorangan, bukan buyer lagi, tapi decider, lebih kepada puncaknya lagi. Jadi yang diundang dalam peluncuran batik baru itu bisa konsumen langsung, bisa usernya atau bisa buyernya, bisa decidernya. Jadi itu. Jadi kalau pembeli itu dilayani juga, baik pembeli perorangan, pembeli dalam bentuk buyer, decider itu semua dilayani. Maka jangan pernah meremehkan hal yang paling kecil. Karena hal yang paling kecil itu bisa menjadi besar. Misalkan saya sendiri diundang sebagai konsumen langsung, penikmat batik, pecinta batik. Saya membeli ini, oh ternyata kok ada barang yang bagus tapi harganya relatif lebih murah. Oh tak seragam anak buahku, misalkan begitu. Nah itu bisa, maka itu yang dijaring oleh pengusaha-pengusaha batik itu. Kemudian strategi pemasaran. Apa yang dinamakan dengan strategi pemasaran? Di sini ada strategi pemasaran dan tujuan. Ya. Faktor internal adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh pimpinan perusahaan umumnya dan pimpinan pemasaran khususnya, atau controllable factor, yang terdiri dari produk, harga, penyaluran atau distribusi, dan juga pelayanan atau servis. Nah, di sini ada bagannya ya. Dari proses pemasaran,
ada analisis peluang kesempatan pasar. Kemudian bagian di bawahnya itu ada pemilihan penetapan sasaran pasar atau pasar yang dituju, ya, atau marketing mix. Kemudian yang di bawahnya lagi ada bagian strategi peningkatan posisi persaingan. Jadi di mana tingkatan persaingan itu ada di mana. Kemudian ini akan diteruskan lagi kepada pengembangan sistem pemasaran. Sistemnya itu atau tekniknya pemasaran. Pengembangan sistem pemasaran. Apakah pemasaran langsung atau lewat buyer atau lewat decider, itu boleh yang mana. Kemudian di bawahnya lagi ada pengembangan penyusunan rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran itu tadi, apakah pemasaran langsung kepada konsumen atau pemasaran lewat buyer, lewat si pembeli tadi yang berpotensi, tidak langsung satu persatu tapi diwakili melewati buyer, atau juga melalui decider. Nah, ini bagaimana merencanakan? Pasti di sini ada perbedaan harga. Kalau lewat perantara itu harganya lebih naik sedikit. Tapi mungkin si buyer tadi mempunyai sistem pemasarannya tidak langsung dibayar tunai. Mungkin dibayar di berapa kali atau dicicil, barang datang dibeli, dibayar dulu separuh dibeli di tempo dan seterusnya. Ya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu penerapan rencana dan pengendaliannya. Ya. Jadi semua itu kan ada sistemnya. Kalau langsung sekian, kalau lewat perantara ini, melalui distribusinya ini, ya, melalui seperti ini. Jadi ada sistem mekanismenya pemasaran itu. Kemudian strategi penetrasi pasar. Di sini penetrasi pasar itu secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Perusahaan dapat mencoba untuk merangsang konsumen agar mereka meningkatkan pembeliannya. Ya, jadi di sini ada beberapa rangsangan atau promosi ya, untuk mencoba merangsang konsumen agar mereka meningkatkan pembeliannya. Misalkan diberi potongan harga, diberikan diskon, ya, itu tekniknya seperti itu. Kemudian perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik atau mempengaruhi konsumen saingannya. Nah, bagaimana nih Bu, ada perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik atau mempengaruhi konsumen saingannya? Begini, misalkan batik tadi ya, itu mau dijual dengan harga per meter berapa? Kalau per meter sekian, kalau per piece per gulung itu berapa? Nah gitu, sehingga semakin banyak membelinya semakin murah. Atau persaingannya itu bagaimana? Apakah ada batik dari persaing yang harganya lebih murah? Tidak apa-apa, sekarang itu sudah zaman transparan, terbuka. Jadi harga yang murah itu belum tentu laris. Harga yang murah itu belum tentu penjualannya meningkat. Ya karena apa? Karena mereka mempunyai mencari tingkat kualitas. Ya. Kalau dulu kan Skrip itu banyak mengatakan begini, dengan menentukan nilai harga jual yang lebih rendah, maka volume penjualan akan meningkat. Itu hipotesisnya. Jadi kalau penentuan harga jual itu rendah, pasti penjualan meningkat. Nah, belum tentu. Setelah dilakukan penelitian, belum tentu. Kadang orang yang dengan harga yang murah, itu malah malah sanksi, apa bagus kualitasnya. Masa semacam sekian, apa enggak luntur. Nah, seperti itu. Maka dengan keraguan-raguan itu muncul bahwa yang penting itu kualitas. Barang agak mahal enggak apa-apa, yang penting awet. Yang ketiga, itu perusahaan dapat meningkatkan usahanya
dengan menarik yang bukan pemakai atau non-user atau calon konsumen yang berada dalam lingkungan pasarnya. Ya, jadi tidak hanya pemakai bukan usernya, tapi non-user juga. Ya, jadi bukan pemakai, tapi bukan buyer atau bukan decide, bukan. Jadi lebih kepada apa ya? Konsumen tapi bukan konsumen langsung, non-user. Tapi masih ada di lingkungan pasarnya. Ya. Jadi sama-sama apa namanya? Mungkin sama-sama penggemar batik, tapi bukan pemakai langsung, ya, non-usernya itu, atau calon konsumen yang berada dalam lingkungan pasarnya, masih dalam lingkungan pasar yang batik tadi misalkan, itu bisa. Kemudian kita teruskan pada bab strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing. Nah, dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya. Kegiatan pelaksanaan ini diarahkan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan share pasar tertentu serta total unit dan total volume penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, yang dimaksud dengan bauran pasar itu apa? Bauran pasar itu suatu cara atau tatanan yang selalu mengikuti dalam suatu pemasaran itu, misalkan strategi produk, strategi harga, strategi penyaluran distribusi, dan strategi promosi. Strategi produk, ya. Jadi produknya itu harus jelas apa yang diproduksi itu, apa yang harus dijual itu apa. Produknya lebih jelas dulu. Produknya apa, manfaatnya untuk apa, gunanya untuk apa. Nah, itu jelas produk. Kemudian marketing mix yang kedua itu adalah strategi harga. Harga kepada konsumen langsung atau user itu berapa? Harga kepada buyer itu berapa? Harga kepada decider itu berapa? Jadi lain-lain. Kalau Anda membeli per meter sekian, kalau membeli sekian gulung sekian, kalau diantar juga sekian, kalau membeli si atas sekian akan diantar dengan ongkirnya gratis misalkan. Jadi ada tahap-tahapnya, ya. Kemudian ya kalau strategi penyaluran atau distribusi, melewati saluran distribusi, apa pembeli langsung, ya, ke outletnya atau ke tokonya, ya. Atau si pembeli itu melalui saluran distribusi, ditawari di kantor-kantornya, di agen-agennya misalkan. Nah, itu juga cara penyampaiannya, penentuan harganya juga lain, ya. Kemudian marketing mix yang keempat itu adalah strategi promosinya. Nah, itu ada potongan penjualan, ada potongan harga, ada diskon, ada ongkirnya gratis, ya kan? Ada beli sekian, ya, gratis sekian, itu ada. Jadi lebih kepada teknik penjualan atau teknik promosinya. Bisa potongan penjualan atau dibeli atau di-drop barang dulu baru dibayar sekian. Yang sekian bayarnya tempo misalkan, itu ya juga bisa. Atau promosinya bagaimana? Potongan penjualan, potongan harga, ataupun diskon. Kemudian yang terakhir itu adalah strategi daur hidup produk. Strategi daur hidup produk atau produk life cycle. Nah, kalau produk life cycle itu Anda membayangkan seperti garisan busur itu loh, jadi melengkung ke
dari melengkung ke atas ke bawah. Jadi ada tahap-tahapannya, atau seperti gambar gunung itu. Jadi pada tahap awal itu tahap perkenalan produk. Nah, kembangannya bagaimana, segmen pasaran itu bagaimana. Ya, kemudian lagi menaik lagi, ada tahap kedewasaan atau tahap pertumbuhan. Tumbuh di situ, ada pembeliannya, ada pesaing yang masuk. Kemudian di puncaknya itu tahap kedewasaan. Di situ ada puncak profit, puncak laba. Tetapi walaupun puncak laba, biasanya umurnya itu tidak lama, sedikit. Dilihat gitu, puncak laba, tingkat kedewasaan. Di situ adalah profitnya yang paling tinggi. Nah, setelah itu menurun. Setelah puncak maka menurun, tahap penurunan. Nah, tahap penurunan itu apa? Orang membeli itu sudah bosan lagi. Barangnya sudah itu saja, sudah bosan. Nah, kemudian pada tahap penurunan itu pada tahap pada tahap pendewasaan, penurunan, kemudian tahap yang terakhir itu istilahnya apa? Diversifikasi produk. Maka kalau punya usaha harus punya inovating yang tinggi. Oh, ini sudah menurun, maka sudah siap-siap. Batiknya modelnya ganti lagi. Nah, modelnya bukan batik ini, modelnya ini. Atau bahannya boleh. Bahannya tidak bahan katun, tapi bahan sutra. Bukan bahan ini, tapi bahannya bahan batik, misalnya bahan lurik misalkan. Jadi kalau suatu usaha itu tidak boleh mati inovasinya, selalu berkembang. Ya, misalkan itu tadi contohnya dari awal pabrik batik. Kemudian kalau contohnya misalkan pabrik sabun. Nah, tahap perkenalan itu gini. Oh, sekarang ada sabun batang, ada sabun cair. Sabun cair itu macam-macamnya, macam-macam bunga. Ada bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga, bunga dahlia. Nah, sekarang akan menyaingi produk itu, maka muncul produk tahap perkenalan itu muncul dengan beberapa harum buah-buahan. Bukan rasa, sabun kan nggak bisa dirasakan. Harum buah-buahan, buah jeruk, buah apalagi apel, buah apa, nah itu tahap pertumbuhan masuk. Di situ adalah pesaingnya. Nah, kemudian dari tahap itu muncul tahap pertumbuhan, apakah ada yang beli? Dengan inovasi yang baru tadi dari pesaing itu, apa ada yang beli? Ya, maka ada yang beli, ada tahap pertumbuhan, masih ada. Orang itu pertama kali membeli, kami coba dulu ada sabun yang rada lucu, rada wangi, harganya relatif sama atau bahkan lebih murah. Apa penentuan harga pertama itu pesaing itu harus harganya lebih murah? Tidak lebih murah. Bisa lebih murah. Oh, ini ada sabun yang lebih murah. Orang mencoba tahap pertumbuhan. Tapi juga ada tahap pada waktu melempar produk itu sudah menentukan harga di atas pembelian itu, di atas normal, di atas pesaing. Apa laku asalkan kualitasnya bagus, kemasannya eksklusif, bagus. Oh, ini kok kaca sedikit, kaca 1000 tapi kok bagus, dicoba lagi, maka tahap pertumbuhan. Nah, setelah itu banyak yang mencoba, masuk tahap kedewasaan. Disitulah puncaknya profit. Nah, tapi jangan langsung lengah. Kalau sudah profit mesti akan profit terus, tidak, mesti akan mundur, tahap penurunan. Nah, tahap penurunan mungkin akan masuk ke turunan lebih ke bawah lagi, ya. Nah, ini bagaimana? Apakah tutup pabrik sabunnya yang dengan rasa buah-buahan tadi, dengan harum buah-buahan tadi? Tidak. Maka inovasinya muncul lagi. Saya ganti apa ya? Saya ganti kemasannya boleh. Saya ganti produknya, bentuknya, baunya boleh. Bentuk warnanya boleh, macam-macam. Jadi orang yang punya jiwa wira swasta atau entrepreneur tidak mungkin akan mati, usahanya akan selalu berkembang. Maka kalau suatu usaha misalkan dari warisan orang tuanya hanya meneruskan lagi, tidak punya inisiatif, tidak punya inovatif, ya lama-lama akan mati. Karena apa? Tidak mengembangkan suatu usahanya. Suatu usaha ini
Jatuh bangun itu biasa. Usaha ini nggak bisa berkembang, jangan loro, usaha lagi apa, usaha lagi apa. Jadi maksudnya pemikirannya itu harus selalu berkembang. Ya, inisiatif entrepreneurnya itu harus berkembang terus kalau satu usaha. Maka lain dengan pegawai, kalau pegawai itu kan diperintah, masuk jam sekian, istirahat jam sekian, libur tanggal merah, pulangnya jam sekian, hanya kan gitu. Tapi kalau jiwa swasta itu punya entrepreneurship sendiri. Oh, ini harus begini, ini harus inovatif dan sebagainya. Ya, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat telepon Buning atau WA Japri atau WA grup boleh. Yang penting Anda sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan dengan cara saya berikan di YouTube ini. Ya, karena kondisinya perkuliahan baru COVID-19 nggak bisa bertatap muka langsung, maka yang mewakili perkuliahan dengan model daring dengan YouTube ini semoga bisa diterima, ya. Semoga bisa diterima perkuliahan saya. Kalau ada salah kata, Buning mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.